Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat, para cerdik cendekiawan muslim, serta para mitra Jakarta Islamic Center yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita persembahkan curahan zikir serta senantiasa bertafakkur ilallah, karena pada hakikatnya kita semua telah diberikan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang mungkin di antara kita merasa tercekam. Ada juga yang merasa ketakutan dan kegelisahan. Tetapi marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita tetap sakinah atau tentram. Dan semoga kita tetap semangat hidup di dalam suasana yang cukup memprihatinkan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita sekalian dan akan memilih orang-orang yang senantiasa dekat dengan ketabahan. Mudah-mudahan kita akan menikmati suasana baru nanti, yaitu ketika corona akan lenyap di bumi kita ini. Hadirin, dalam suasana ini marilah kita bersama-sama untuk melihat bahwa kita ini pada saat ini adalah bulan Sya'ban. Dan insya Allah 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Seperti biasanya, di beberapa titik di Indonesia ada POB, Pusat Observasi Bulan, yang sudah tersebar di Indonesia sekitar 100 lebih. Khususnya di DKI Jakarta ada titik yang sudah ditetapkan, yaitu di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, yang sampai saat ini lockdown. Ya, kita tidak perlu khawatir dengan kondisi itu, tetapi inilah suatu anugerah, yaitu kita bisa memanfaatkan teknologi canggih yang pada saat ini kita geluti bersama, yaitu dunia digital. Dunia online ini sudah menyatu dengan kita. Nah, dengan adanya dunia online ini, kita bisa dekat walaupun kita berada di rumah. Di dunia manapun kita masih saling menyapa. Ya, di mana saja berada yang kelihatannya jauh secara jasadiah, tetapi dengan adanya teknologi ini kita dekat. Khusus kepada Ru'yatul Hilal yang biasanya Jakarta Islamic Center menyelenggarakan dan hadir di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, untuk kali ini kita akan coba online, khususnya kepada teman-teman kita yang ada di Kepulauan Seribu pada khususnya,
dan pada umumnya teman-teman yang mencintai ilmu falakiyah ini. Diklat falakiyah yang akan kami sampaikan pada siang hari ini merupakan pertama kali dan ini insya Allah kita akan berlanjut. Silahkan mendaftarkan diri melalui WA yang ada di semua promosi, ya, ada di Facebook maupun di WA Group. Silahkan mendaftarkan diri. Kali ini pendidikan dan latihan falakiyah yang sangat mendasar, ini secara online, insya Allah nanti akan berlanjut. Pertama kali kami akan sampaikan ya tentang pengertian falakiyah. Ilmu falakiyah ini adalah ada 3 pengertian. Yang pertama adalah ilmu hisab, ya, hisab, yang artinya adalah perhitungan. Di sini agama Islam adalah agama matematika. Kita semua diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar berhitung dengan menggunakan otak sebelah kiri. Nah, inilah hitung-hitungan yang akan kita lakukan nanti kalau kita sudah masuk kepada materi falakiyah. Kemudian pengertian yang kedua adalah ilmu rosd atau pengamatan. Dan ini memang harus kita amati. Apa yang diamati adalah perbintangan. Allah Subhanahu wa taala sudah menggelar sejak mungkin dulu miliaran tahun yang lalu, yaitu menghiasi antariksa dengan berbagai macam benda-benda angkasa. Nah, inilah yang perlu kita amati bersama agar kita memiliki ketahanan iman bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di langit itu adalah merupakan anugerah dan ini suatu bukti bahwa itulah kekuasaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mengandung pengertian ilmu mikot. Mikot artinya adalah memiliki batas waktu. Artinya bahwa setiap benda angkasa memiliki sifat dan kapan dia terbit dan kapan dia terbenam. Walaupun dia juga berputar sesuai dengan garis orbitnya, tetapi dia juga memiliki batas-batas ya peredarannya. Jadi ada yang kelihatan dan ada yang tersembunyi. Dan inilah yang dimaksud adalah batas waktu atau istilahnya mikot. Nah, kemudian secara umum ilmu falak ini adalah ilmu yang mempelajari manzilah. Artinya lintasan-lintasan benda-benda langit. Ya, khususnya saya singkat saja BBM. Bumi, bulan dan matahari pada garis orbitnya. Pada saat ini kita telah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa bulan dan matahari. Ini yang paling kita perhatikan yaitu dalam rangka kita mengetahui posisinya di mana. Kemudian kecepatan edarnya sejauh mana. Kemudian arahnya kemana. Dan jaraknya berapa. Dan model atau bentuknya atau fasenya seperti apa. Nah, ini semua adalah akan kita pelajari bersama. Untuk apa? Agar kita dapat mengetahui waktu dan arahnya di permukaan bumi untuk mendukung ibadah kita. Nah, ini jadi ibadah kita ini adalah tergantung daripada posisi matahari atau bulan. Para pemirsa, untuk apa falakiyah ini kita pelajari? Ilmu falakiyah atau astronomi ini memang harus diamati secara terus-menerus yang hasilnya digunakan sebagai petunjuk waktu ibadah atau mungkin adab kita, ya, bukan adab, adab ya, atau arah.
Nah, agar supaya manusia ini selalu sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia selalu sadar bahwa bintang-bintang yang ada di langit ini penuh dengan kedisiplinan. Dan kita patut menirunya. Nah, inilah agar supaya kita ini sadar akan kebesaran Allah. Dan yang kedua, agar kita selalu disiplin di dalam menegakkan semua aturan-aturan. Nah, kemudian unsur falak ini adalah pergerakannya, ya, pergerakan BBM, ya, naik turunnya BBM, bumi, bulan, matahari. Ini pergerakannya adalah 3 dimensi. Ya, 3 dimensi itu bisa maju, mundur, kanan, kiri, ya, terus kemudian serong, putar balik. Nah, inilah yang perlu kita amati bersama, kapan terjadinya perputaran atau rotasi atau revolusi daripada ciptaan Allah ini. Nah, kemudian BBM, bumi, bulan, matahari, ini di dalam pelaksanaannya adalah untuk kepentingan, ya, untuk kepentingan. Ini saya untuk memudahkan saja katakan ini PNS. Apa itu PNS? Yaitu pelaksanaan niat sholat. Ini. Jadi sholat kita ini tergantung daripada posisi matahari. Nah, matahari itulah yang terus kita amati sehingga terjadilah selama ini jadwal sholat abadi. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya kita akan kaji bersama. Terus yang kedua adalah KPK. KPK ini Ka'bah sebagai pedoman arah kiblat. Nah, jadi ini dimanapun saja berada di permukaan bumi ini, kita akan tahu di mana letak Ka'bah secara akurat. Nah, di era saat ini, era digital ini sangat mudah. Jadi melalui Android kita, jari-jari lentik kita memainkan peranan penting, yaitu untuk memainkan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, ini juga secara teknologi nanti kita akan mainkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah THR. Nah, THR, teori, hisab, dan ru'yat. Nah, inilah yang sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Kita harus pelajari yang namanya teori, hisab, dan ru'yat. Nah, ketiga inilah yang kita pelajari secara nanti terjadwal, ya, yaitu PNS, KPK, dan THR. Untuk saat ini, untuk kali ini, karena waktunya sudah dekat dengan Ramadan, insya Allah pada saat ini juga kita akan bisa memperhitungkan umurnya berapa nanti hilal dan juga ketinggiannya sejauh mana, baik untuk penetapan 1 Ramadan maupun 1 Syawal. Jadi ini kita utamakan lebih dulu, yaitu THR. Para pemirsa dan pecinta dan mitra Jakarta Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasuki teori hisab dan ru'yat. Para pemirsa, kita sudah mengetahui bersama bahwa Allah sudah menggelar, ya, benda-benda angkasa di antariksa sana yang luar biasa banyaknya. Sehingga Allah sendiri, ya, bersumpah dengan hasil ciptaannya, yaitu wassama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang atau galaksi. Jadi galaksi ini adalah sangat banyak sekali, dan kita sendiri pada saat ini yaitu di arena galaksi Bima Sakti atau Milky Way yang jumlahnya sekitar 200 miliar bintang atau 200 miliar matahari.
Jadi matahari itu saudaranya banyak sekali. Nah, dan ini galaksi ini juga banyak sekali. Dan kamera yang bisa menjangkau ini terus berkembang terus. Sehingga begitu ada pembaharuan kamera yang memiliki penglihatan yang jauh, ini hampir-hampir tidak bisa terjangkau karena saking luasnya. Jadi penemuan galaksi cukup banyak. Akan tetapi dengan galaksi ini, ya, maka Allah sendiri telah menunjuk fasilitas yang digunakan untuk kepentingan ibadah kita, yaitu bulan dan matahari. Allah berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah yang menciptakan matahari bersinar. Atau langsung saja ini berikutnya saja kita urai. Ya, ini walladzi ja'ala syamsa dhiya'a. Dialah yang menjadikan matahari bersinar. Nah, sinar mata inilah yang kita gunakan ya untuk perhatian kita. Arti sinar ya secara umum ini adalah memiliki bahan bakar sendiri. Jadi matahari itu tidak tergantung bendanya, tidak tergantung oleh sinar-sinar yang lain. Jadi Allah sengaja menciptakan luar biasa matahari ini. Jadi memiliki kompor raksasa. Nah, matahari ini juga berotasi kepada porosnya, mengelilingi pada sumbunya yang lamanya 25,5 hari satu kali putaran. Dan juga matahari ini juga beredar, ya, bergerak di antara gugusan bintang, yaitu bintang ini Bima Sakti, ya, gugusan bintang atau galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 20 km per detik. Nah, kemudian sangat hebat lagi ya bahwa struktur matahari itu panasnya luar biasa. Ya, fotosfer itu 5.500 derajat, ada juga kromosfer itu 10.000 derajat, korona, nah ini istilah korona juga sudah dari dulu. Ya, korona itu juga semacam sinar, ya, semburan dari matahari, tapi kita tidak bisa lihat kecuali pada saat gerhana matahari, ya, total atau gerhana cincin. Nah, disitulah yang di pinggir itu adalah semburan daripada sinar matahari yang disebut korona. Nah, ini suhunya 1,5 juta derajat Celcius. Prominensa itu 10.000. Flare atau semburan, ya, lompatan itu 10 juta. Titik pusatnya hampir 14 juta derajat Celcius. Nah, ini luar biasa. Kita diselamatkan oleh yang namanya atmosfer. Nah, atmosfer inilah pelindung atau payung kita semua. Karena Allah tahu Allah menempatkan hamba-hambanya di muka bumi dipayungi. Yaitu diberikan anugerah, yaitu atmosfer yang mampu melindungi kita dari sinar-sinar yang membahayakan. Termasuk sinar ultraviolet. Nah, inilah sinar yang harus kita perhatikan nanti di dalam ilmu falakiyah ini. Dan kemudian yang kedua, wal qamara nurau, dan bulan bercahaya. Nah, ini bulan ini tidak memiliki bahan bakar kayak matahari tadi. Dia terang pada waktu bulan purnama karena pantulan dari sinar matahari. Nah, ini juga harus kita perhatikan bersama. Nah, dua inilah fasilitas Allah yang diberikan kepada kita, yaitu sinar matahari dan cahaya bulan. Nah,
Setelah Allah menciptakan dua benda angkasa ini, kemudian Allah memutar benda-benda angkasa ini. Wa qaddarahu manazila, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat atau posisi bagi perjalanan bulan itu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan nanti, di mana posisi rembulan, ya, dan di mana ketinggiannya dan sebagainya. Nah, inilah yang kita pelajari, ya. Jadi pelajaran ini adalah merupakan perintah dari Allah, ya. Dan ini yang sangat jarang dilakukan, ya, karena dulu harus main sinus, kosinus dan sebagainya. Tetapi di era digital pada zaman ini, ya, insya Allah itu sudah tidak ada lagi. Kita tinggal memainkan jari-jari lentik kita, klik, sudah jadi. Nah, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Setelah Allah memutar rembulan dan matahari tadi, untuk apa? Agar supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, ternyata itu yang bisa kita maknai bersama. Kita ini diperintahkan untuk menghitung bilangan tahun dan perhitungan-perhitungan lainnya. Nah, kemudian Allah tidak main-main. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar, dengan tidak main-main, dengan penuh hikmah. Ini maksudnya hak itu. Jadi ini suatu kewajiban kita untuk mempelajari. Hadirin, jadi kita akan diskusi antara Allah dengan kita, dengan pengamat, pemerhati, penghitung yang mencintai matematika. Jadi sengaja ini saya desain diskusi antara Allah dengan kita, itu artinya Qur'annya saya tunjukkan, kemudian para ahli itu menjawab, nanti Allah akan kasih metode lagi, kemudian kita jawab. Ini diskusi antara Allah dengan kita melalui Al-Quran. Jadi Allah sudah memberikan gambaran tadi bahwa sinar matahari, kemudian cahaya bulan, kemudian diputar agar supaya kamu bisa menghitung. Pengamat sudah menghitung bahwa bulan mengelilingi bumi dalam 1 tahun itu ternyata 354 11/30 hari. Atau secara desimal 354,36 hari dalam 1 tahun. Itu muter terus. Muter, kemudian melilit melilit bumi, bulan itu, kemudian kembali lagi terus gitu sampai kepada titik awal. Nah, itulah umurnya selama 354,36 hari. Nah, kemudian setelah manusia menemukan angka ini, maka Allah memberikan rumus lagi bahwa 1 tahun itu ternyata ada 12 bulan. Jadi 1 tahun ini dibagi selama 12 bulan. Nah, ayatnya adalah sesuai surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak 4,5 miliar tahun yang lalu,
Allah sudah mendesain sedemikian rupa bahwa 1 tahun itu terbagi menjadi 12 bulan. Jadi sudah mendesain sedemikian rupa, tidak berubah. Nah, sehingga manusia memang sudah menemukan bahwa 1 tahun apakah itu Komariah, ataukah Syamsiah, atau Masehi, atau Miladiyah, itu ada 12 bulan. Jadi kalau Syamsiah atau Miladiyah itu dari mulai Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau kalender Islam ya Hijriyah itu dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Itulah 12 bulan. Nah, kemudian setelah Allah sendiri memberikan umpan kepada kita bahwa 1 tahun 12 bulan, nah kita membagi dengan matematika yang kita temukan tadi, 1 tahun ada 354,36 dibagi 12. Hasilnya adalah 29,53 hari. Atau 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 2,9 detik. Seteliti itu. Nah, ini dalam 1 bulan. Ya. Itu perputaran tadi. Matahari mengelilingi bumi dalam 1 bulan. Nah, kemudian setelah ini, setelah kita tahu lamanya 1 bulan, mulai kapan? Nah, kita bertanya lagi nih, mulai kapan? Bisa aja kita mulai dari bulan purnama, bisa juga. Ya, ketika cahaya rembulan itu bulat, ya. Bisa juga mulai dari Rabiul Awal atau fase bulan ini 1/4, ya, atau cahayanya separuh, bisa juga. Ya, ini sampai di mana mulainya? Nah, kemudian Allah menjawab, ya, dalil hilal itu ternyata yas'alunaka anil hillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Jadi mulainya awal bulan Hijriyah itu terhitung ketika hilal. Ketika hilal kita lihat, ya, bulan sabit nongol dan kita lihat, itulah awal daripada bulan Hijriyah. Ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya setelah ya Allah tadi ya sudah memberikan gambaran dan rumusan kepada kita, turun kepada Rasulullah secara juknisnya, ya. Tadi kan petunjuk dari Allah, sekarang secara teknis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sumu li ru'yatihi, ya, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Jadi artinya mulai puasa itu setelah kita melihat hilal. Terus kemudian wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu karena melihat hilal pula. Nah, inilah bahwa rumus awal bulan adalah yaitu ru'yatul bil fi'li, yaitu melihat hilal. Ya, hilal itu adalah bulan yang kita melihat cahayanya yang pertama kali, itu disebut hilal. Kalau sudah berapa menit kemudian itu bukan hilal lagi, ya. Nah, jadi bulan sabit itu adalah bulan yang ketika kita melihat pada saat itu, itulah yang disebut sabit atau hilal. Dan apabila rembulan tersebut terhalang, ya, karena mungkin sesuatu, maka genapkanlah atau istikmal. Bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau tadi 29, sekian, ya, itu makanya di dalam kita meru'yat, melihat hilal, itu harus pada tanggal 29 Hijriyah. Nanti 29 Sya'ban kita melihat hilal bagaimana.
Nah, kemudian setelah Rasulullah secara teknik, dunia sekarang turun ya. Dunia bagaimana menanggapi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diselenggarakan yaitu Muktamar Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, tanggal 28 sampai 30 November tahun 1978 atau 26 sampai 29 Zulhijjah 1398 Hijriah. Nah, di dalam muktamar ini telah hadir negara-negara Islam atau negara-negara yang memiliki kaum muslimin yang banyak ya, yang terbesar seperti Indonesia. Diikuti oleh 10 negara. Yang pertama adalah Aljazair, Tunisia, Mesir, Turki, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bangladesh, dan Indonesia. Dari 10 negara ini mencari kriteria bagaimana yang dimaksud kelihatan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini penterjemah sabda Rasulullah yang tadi. Ya. Nah, kemudian dari sini lahirlah sebuah kriteria, ya kriteria, yaitu ketika rembulan atau hilal itu berumur 8 jam atau lebih. Umur di sini yaitu sejak ijtima sampai dengan matahari terbenam atau ghurub itu umurnya 8 jam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketinggian hilal itu 5 derajat. Kemudian sudut elongasi itu 6 derajat. Ini kesimpulan daripada di Timur Tengah ya, dan termasuk kita sendiri ya secara global. Itu rumusnya. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah nampak ini adalah ru'yatul hilal bil fi'li dengan mata telanjang. Itu kalau rembulan itu sudah berumur 8 jam, maka itu sudah bisa dilihat. Nah, itulah kriteria dari negara-negara Islam pada tahun 78. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, karena negara yang paling banyak muslimnya yang paling timur, bermusyawarahlah ya para menteri agama. Nah, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ya, terbentang dari 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur. Di dalamnya ada negara-negara yaitu Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, 4 menteri inilah bermusyawarah pada tahun 1992. Negara tersebut adalah Brunei Darussalam, Indonesia sendiri, kemudian Malaysia, dan Singapura. 4 menteri inilah bermusyawarah agar supaya bisa menentukan ketinggian berapa derajat agar Arab Saudi, Maroko, dan sebagainya itu bisa bareng. Jadi tanggal 1 bulan Hijriah itu bisa bareng. Nah, bagaimana kriterianya? Nah, kriterianya adalah ini. Yang pertama, ijtima sampai ghurub matahari terbenam itu tetap ya umur hilalnya setelah 8 jam atau lebih. Kemudian ketinggiannya itu 2 derajat. Sudut elongasi itu 3 derajat. Nah, 3 kriteria itulah yang berlaku sampai dengan sekarang. Dan pada waktu itu, tahun 1992, itu para menteri telah membuat 20 tahun ya yang akan datang. Ya. Jadi 92 ditambah 20 tahun. Itu telah menyusun ya bagaimana hisab ya pada tahun-tahun itu.
Nah, inilah yang sampai sekarang masih dipakai untuk menyusun kalender Hijriah yang kita lihat ya di kalender pada saat ini. Nah, akhirnya disinilah rumusan itu berkembang sampai sekarang, dan ya memang ada beberapa yang memiliki perkembangan atmosfer yang berbeda-beda, perubahannya juga sangat cepat ya, banyak polusi-polusi sehingga ada hambatan yang kadang-kadang sulit untuk meruqyat. Tapi alhamdulillah dari sekian ya 100 lebih titik itu ada yang kelihatan. Nah, sehingga nilai 2 derajat itu ya sampai sekarang masih tetap eksis ya, walaupun sulit, tapi ada saja kota-kota yang sudah bisa melihat. Nah, inilah para pemirsa sekalian, kriteria ya, urut-urutan tadi dari Allah, Rasul, kemudian negara di dunia merumuskan, termasuk Indonesia sendiri. Nah, ijtima saya akan sampaikan bagaimana prosesinya. Nah, ijtima ini adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah conjunction ya, conjunction. Artinya bahwa ijtima kita kan terkenal dengan ijtima ulama, itu artinya kumpulnya ulama. Nah, ini juga di dalam ilmu astronomi juga mengenal ijtima. Artinya BBM tadi ngumpul jadi satu. Artinya satu bujur, satu garis lurus. Nah, ini ijtima. Jadi antara bumi, bulan dan matahari membentuk garis lurus. Itulah yang disebut ijtima. Kita tahu bahwa matahari juga berputar pada garis orbitnya, kemudian rembulan juga berputar, dan bumi sendiri juga berputar. Pada saat ini, agar supaya saya bisa menjelaskan kepada hadirin bagaimana prosesi ijtima, ini saya akan hentikan dulu matahari dan bumi supaya diam dulu, ya, jangan bergerak dalam simulasi ini. Jadi hanya rembulan yang keliling. Nah, rembulan ini pada suatu titik ya, di titik ini, titik awal ini, kemudian coba kita gerakkan, ya, rembulan bergerak mengelilingi bumi, ya sampai nanti menuju ke titik semula. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan sakar nujumi. Itu artinya bahwa rembulan itu mengelilingi itu dalam kurun waktu 1 bulan. Artinya bulan itu bulan rembulan ya. Ini yang disebut 1 rembulan gitu ya. Tapi sekarang ini berkembang yaitu bulan Muharram ya, bulan Safar dan sebagainya. Nah, ini ada selama 27 hari, 7 jam, 43 menit, dan 11,51 detik. Menurut pengamatan secara akurat. Nah, kemudian ternyata setelah kita amati bahwa bumi kita ini juga berjalan mengelilingi matahari. Nah, ini kita gerakkan ya, bumi dan bulan kita gerakkan bersama-sama. Ini rembulannya tetap gendong bumi. Nah, ini ketika bergerak akhirnya tidak ijtima lagi, masih perlu penambahan hari. Jadi rembulan ini bergerak, kita tambah berapa hari dia. Nah, untuk bisa membentuk satu garis lurus, membentuk suatu ijtima, maka bahan hari hingga satu periode sakar ektironi, atau bisa juga satu ijtima itu memerlukan waktu 29 hari, 12 jam,
44 menit dan 2,9 detik. Sesuai dengan matematika tadi. Ya, 354 11 per 30 hari dibagi 12. Itu hasilnya ini. Jadi hasilnya sama. 29 hari, 12 jam, 44 menit dan 2,9 detik. Nah, inilah yang kita gunakan karena saking telitinya, kemudian ditambah lagi dengan unsur yang lain, ya, itu nanti kita akan memperoleh ya gambaran, kita bisa menghitung sampai ribuan tahun ke depan. Ya, ijtima itu jatuhnya pada tanggal berapa. Itu kita bisa berhitung. Nah, kemudian ada perhitungan lain yang harus kita pertimbangkan. Refraksi. Refraksi ini adalah ketika bumi kita diliputi oleh atmosfer yang tebalnya di atas sana 700 km, itu ada pembelokan arah, ya. Jadi ketika rembulan itu posisi di sana, itu sebetulnya semu, ya, semu. Ya, sehingga ada pembelokan, ya, bias, ya, ada refraksi. Nah, inilah yang harus kita perhitungkan di dalam nanti menentukan tadi 29,53 itu berkurang atau ditambah nanti. Ini tergantung daripada refraksi kita. Nah, kemudian dari sini ada pertimbangan lagi, yaitu horizon paralak. Ya, horizon paralak. Ini adalah bumi kita ini dalam keadaan elastis, ya, elastis. Karena ada gravitasi daripada matahari dan rembulan. Ya, matahari, bumi ini jaraknya itu berbeda-beda. Sehingga daya gravitasi atau elastisitas daripada bumi kita juga berbeda-beda. Rembulan juga sama. Itu juga memiliki jarak yang berbeda-beda. Nah, inilah ada perhitungan-perhitungan lain sehingga terjadilah suatu bentuk sudut, ya, antara posisi rembulan dengan bumi. Jadi titik pusat bumi dengan pijakan kaki kita di permukaan bumi itu berbeda-beda, ya, karena bumi kita bulat, ya, bulat gini, mungkin juga begini, mungkin juga lonjong, manyun, ya, dan sebagainya. Inilah variasi lentur, ya, kelenturan dari bumi kita, sehingga sudut ini juga berubah-ubah. Nah, kita tidak usah pusing dengan hal ini. Ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa oleh para ahli. Tidak usah silo, ya. Wah, berarti sulit dong ya ngitungnya. Udah, nggak usah sulit. Karena ada jari-jari kita yang lentik ini bisa memainkan Android kita atau memainkan laptop kita. Nah, itulah sekilas daripada perhitungan 1 bulan tadi, seperti itu. Dan mari para pemirsa dan pecinta mitra CIC yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita membahas tentang posisi observasi bulan, ya, pusat observasi bulan Jakarta Islamic Center yang berada di Pulau Karya. Ini sudah ada keputusan dari Bapak Menteri Republik Indonesia dengan koordinat 5 derajat 44 menit dan 7 detik lintang selatan, 106 derajat 35 menit dan 55 detik bujur timur. Nah, inilah koordinat daripada markas hisab POB Jakarta Islamic Center. Kalau kita menuju ke sana, ya, kalau tarik garis lurus sekitar 50 km. Kalau perjalanan pakai dari Marina, itu antara 1 sampai 1,5 jam.
Kalau kita melalui Muara Angke, ya, di sana sekitar 3 jam lah kira-kira. Nah, ini gambaran ya dari satelit bahwa ini Pulau Karaya, tempat kita, ya, menghadap ke barat. Ini sangat luas sekali, dan ini sudah ditetapkan lokasi ini, diperhitungkan sedemikian rupa, ya, agar kita bebas polusi dari segala macam. Jadi sudah kita anggap baik untuk melakukan ru'yatul hilal. Baik, kita akan menyampaikan ya data astronomis tadi. Janji kami adalah THR, ya, yaitu teori hisab ru'yat tadi sudah. Terus kemudian kita akan berhitung tentang kapan 1 Ramadan tahun ini dan kapan 1 Syawal. Nah, kami akan sampaikan ya data-data atau data astronomi ini. Kapan 1 Ramadan 1441 Hijriah? Mari kita lihat ya simulasi, ya. Ini simulasi. Ini adalah di Pulau Karya. Nah, ini matahari dengan kecepatan yang sedemikian rupa. Kemudian ya rembulannya ada di sebelah kirinya. Nah, insya Allah nanti pada hari Kamis tanggal 23 April atau 29 Syakban, ya, matahari terbenam pada pukul 17.50 menit dan 32 detik dengan ketinggian hilal 4 derajat 16 menit dan 35 detik. Nah, ini posisi ada di Pulau Karya. Di tempat-tempat lain akan berbeda, ya, berbeda. Nah, jadi ini khusus di Pulau Karya, ya, menurut hisab itu seperti itu. Nah, kalau kita melihat tadi kriteria daripada ketetapan Pak Menteri, ya, itu 2 derajat, maka karena ini lebih daripada 2 derajat, maka kita akan bisa memperkirakan ya kapan 1 Ramadan, ya, itu bisa masuk. Dan kemudian dari posisi hilal di atas ufuk yang 4 derajat tadi, kita bisa memperkirakan pada waktu kita meru'yat. Bisa saja di 4 derajat itu terjadi mendung, ya, awan tebal sehingga kita tidak bisa melihat. Tetapi ada waktu. Kapan waktunya? Ketika rembulan turun, ya, turun sampai terbenam. Lamanya ru'yat itulah yang terus kita perhatikan sampai dia terbenam. Nah, jadi mari kita simulasikan. Nah, seperti ini. Nah, lamanya bulan turun sampai terbenam mulai dari pukul 17.50 menit 30 detik sampai pukul 18, 8 menit dan 36 detik adalah selama 18 menit 4 detik. Itu nanti adalah waktu-waktu yang kita bisa meru'yat. Mata kita harus memandang terus di ufuk seperti itu. Nah, jadi yang paling kelihatan adalah kan matahari. Nah, kadang-kadang hilal itu nggak bisa kita lihat, ya, pada saat itu. Yang kita lihat adalah matahari yang terus sinarnya di depan mata kita. Boleh jadi semuanya tebal, ya, menurut pengalaman, ya, tebal di atas ufuk ini. Tapi bisa terjadi di tengah-tengah ketebalan awan tadi itu terjadi pemilahan, ya, terbuka. Mungkin barangkali berkat doa kita, ya. Di tengah-tengah itu terbuka. Nah, sehingga bolong. Nah, di saat bolong itulah itu hilal itu lewat. Nah, sehingga para peru'yat itu bisa
melihatnya. Nah, disinilah suatu karunia ya menurut pengalaman seperti itu ya akhirnya hilang kembali. Nah, jadi mohon nanti kepada para peruqyat ya khususnya di Pulau Karya itu kita ada waktu untuk mengamati ini selama 18 menit atau mungkin 15 menit ya karena ini rembulan ini kan begitu turun sebenarnya sulit untuk dilihat ya paling enggak 15 menit. Tapi waktu ini coba kita amati terus siapa tahu nanti kita bisa langsung melihat dengan baik. Nah inilah waktu-waktu yang kita nantikan nanti pada hari Kamis tanggal 23 April 2020. Kondisi yaitu di markas hisab di Pulau Karya. Kita juga perlu mendengar dari laporan dari berbagai POB ya di Indonesia ada 100 lebih, mungkin 107 ya kira-kira. Biasanya ada saja yang melihat dengan ketinggian tadi yang 4 derajat tadi itu ya insya Allah ada saja titik-titik Indonesia ada yang sehingga kita insya Allah bisa memperkirakan kita akan berpuasa Ramadan di tahun ini jatuh pada hari Jumat 24 April 2020. Nah, kemudian ini hitungan umurnya ya. Umur itu tadi dari ijtima sampai ke matahari terbenam. Dan jadi ini hurufnya itu pukul 17 lebih 50 menit. Dan kemudian ijtima'nya pukul 9 lewat 25. Sehingga umurnya 8 jam 24 menit 44 detik. Jadi lebih daripada 8 jam. Insya Allah nanti para peruqyat itu bisa melihatnya. Dan kemudian kapan 1 Syawal? Kita sekaligus ya, agar kita tahu kapan kita akan beridul fitri. Nah ini kita akan berikan simulasi bahwa 23 Mei 2020 ini adalah waktunya untuk melihat hilal. Nah seperti ini. Nah ini tinggi hilal diperkirakan 7 derajat 19 menit dan 43 detik. Nah, dengan ketinggian seperti ini sudah otomatis diperkirakan bahwa di tahun ini insya Allah pada hari Ahad 24 Mei 2020 dengan umur rembulan yaitu ini matahari terbenam dikurangi dengan ijtima pada tanggal 23 Mei pukul 00.38 jadi umur rembulan 17 jam sekian. Jadi hilal kita sudah tua ya 17 jam. Insya Allah itu bisa melihatnya. Nah inilah para pemirsa sekalian sehingga kita bisa menyimpulkan insya Allah 1 Ramadan akan bertepatan dengan 24 April 2020 dan 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 24 Mei 2020. Namun demikian kita harus menghormati Bapak Menteri kita untuk memberikan keputusan karena ahli hisab itu banyak sekali dan hasil hitungan juga berbeda-beda dan ini sudah menjadi SOP kita bahwa untuk menyelamatkan perbedaan-perbedaan ini maka harus ada sebuah penanggung jawab di negeri kita yaitu yang berkompeten adalah Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan pengumuman ya kepada seluruh umat muslim di Indonesia bahwa tanggal sekian nanti diputuskan ya dengan penuh semangat dan istiqomah. Nah, itulah para pemirsa sekalian ilmu falakiyah sebagai landasan awal tadi
Dan kemudian saya sampaikan juga THR, teori hisab dan ru'yat, yang sampai kepada simulasi daripada gerak bulan dan matahari dalam rangka penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal di tahun 1441 Hijriah. Demikian penyampaian kami, semoga ada manfaatnya, dan kami barangkali yang ingin bertanya pada media ini, kami persilahkan. Dan ini untuk sementara kami akhiri dulu. Barangkali nanti melalui WA yang sudah kita susun. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Selamat beribadah puasa. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.